Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sholatu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, sahabat Miftahul Hasan yang dirahmati oleh Allah. Ada satu hikayat yang bisa menjadi pepeling dan pelajaran bagi kita semuanya. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat berada di satu majelis. Mereka duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika itu, menyampaikan bahwa akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Seketika itu para sahabat tercengang dan menunggu siapa sosok seorang laki-laki yang akan menjadi penghuni surga menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu muncul salah satu sosok sahabat Ansor, seorang laki-laki yang habis wudhu dan jenggotnya masih terkena basuhan air. Tangan kirinya menenteng sandal yang dibawanya. Kemudian di hari kedua, pada waktu bersamaan dalam satu majelis, datang orang yang sama. Dia berjalan dengan menenteng sandalnya dan bekas basuhan air wudhu di jenggotnya. Begitu juga ketika hari ketiga sama muncul seorang laki-laki yang dikatakan Rasulullah sebagai penghuni surga tadi, berjalan di depan majelis dengan basuhan air wudhu dan juga menenteng di tangan kirinya sebuah sendal. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dari majelis itu, menjadikan satu tanda tanya bagi para sahabat, khususnya Abdullah bin Amr bin As, yaitu mengikuti seorang sahabat Ansor tadi dan mengatakan, wahai sahabat, saya bermasalah dengan keluarga, dengan bapak saya, dan saya berjanji 3 hari tidak akan pulang ke rumah. Bolehkah saya bersama engkau? Maka dipersilahkan oleh sahabat Ansor tadi, silahkan kalau mau bersama saya selama 3 hari. Sahabat Miftahul Hasan yang dirahmati Allah, dalam pengamatan sahabat Abdullah bin Amr bin As tadi, didapatkan bahwa dalam setiap harinya ternyata tidak ada ibadah yang spesial. Sahabat Ansor tadi tidak pernah melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam. Hanya didapati ketika sudah waktunya sebelum sholat subuh bangun, duduk dan baca zikir Allahu Akbar dan zikir lainnya, dilanjutkan dengan sholat subuh. Selama 3 hari yang dilakukan cuma itu. Terbersit dalam hati sahabat tadi, cuma amalan yang sangat sepele sekali. Namun ketika itu sahabat Abdullah bin Amr bin As mengatakan kepada sahabat Ansor tadi, sekaligus mempertanyakan, wahai sahabat, sesungguhnya aku tidak ada masalah. Aku datang ke sini bersamamu selama 3 hari karena ada penyampaian dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seorang laki-laki sebagai penghuni surga, dan itu adalah engkau. Maka aku pengen mengetahui amalan, perbuatan, ibadah apa yang bisa memasukkan engkau ke dalam surganya. Ternyata setelah kami amati, biasa-biasa saja. Wahai sahabat, apa yang engkau lakukan? Ibadah apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu bisa menggapai surganya dari Allah? Lalu sahabat tadi menjawab, aku biasa-biasa saja, tidak pernah melakukan ibadah yang spesial. Tapi aku hanya melaksanakan satu ibadah yang biasa, tapi aku tidak punya rasa iri kepada setiap atau sama muslim, dan tidak ada perasaan hatiku hasad terhadap rezeki atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ternyata iri, dengki, serai adalah penyakit dalam jiwa manusia. Bahkan Abdullah bin Amr bin As mengatakan bahwa mungkin aku tidak bisa melaksanakan satu amalan yang kelihatannya sepele, tapi sangat sulit sekali bagi saya. Sahabat minta belasan, ini menjadi pepeling bagi kita semuanya. Iri artinya tidak senang melihat kelebihan ataupun nikmat yang diterima oleh orang lain, dan ini sering menghinggapi pada diri kita. Sedangkan dengki merupakan wujud amarah yang disebabkan karena kita iri terhadap orang lain. Maka mari kita bersihkan ternyata dengan menghindari, menghilangkan sifat iri tadi, menjadikan seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Tirmidzi menyampaikan bahwa kita ini dilarang untuk berbuat iri atau dengki terhadap orang lain. Tapi ada dua perbuatan iri yang diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu kita iri dengan orang yang dikaruniai kemampuan untuk membaca atau menghafal Al-Quran. Dan dengan kemampuan tadi, orang tadi membaca Al-Quran baik siang dan malam, qiraatul Quran. Lalu yang kedua, kita boleh iri, yaitu kepada orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu dengan harta tadi digunakan untuk infak, sedekah di jalan Allah, baik pada waktu malam dan siang. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk iri, hasad, tapi dalam dua hal tadi kita diperbolehkan. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka kita semuanya untuk menumbuhkan semangat ibadah, giroh kita ibadah kepada Allah, yaitu membaca Al-Quran. Yang kedua, berlomba-lomba untuk kita bersedekah dermawan terhadap sesama hidup di dunia ini. Demikian sahabat Miftah Belasan, cerita hikayat ini saya kira menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk selalu menjauhi sifat iri, dengki, serai yang ada pada diri kita semuanya. Jadikan sifat kita tawadu, adab asor terhadap orang lain. Semoga Allah merahmati dan berkahi kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.